Apa? Banyak sih yang apapun yang semuanya pakai semua masalah namanya film pasti kan ada juga yang masukin dia apa namanya alat dia ada kebutuhan juga sih pasti dengan awal-awal saat penulisan skenario-nya Ini jauh kan. sih pada ya awal tadi kayak dari mana sih juga nyampein kayaknya aku gak mau deh ada karena ini jadi sebelum ditulis aku udah cerita dulu udah mau bawa buku ya mungkin aku yang nggak mau disini sesuai dengan ekspektasi bingung sebenarnya karena ketika dijadikan film dan apa namanya ketika tadi dia memang Tapi seberapa siap Norma ketika cerita Norma ini diketahui lebih banyak orang dan penonton Indonesia? dari awal dan kontras. ya lagi apa ya sangat teman-teman juga ya gitu kan. Semoga dengan adanya film ini orang-orang yang mengikuti semua yang bisa banget karena bukan komitmen iya banyak juga yang Kalau situasi Norma sekarang dan perubahannya seperti apa setelah sebelumnya dan sekarang? Lihat aja Norma yang sekarang daripada Norma yang dulu. Gimana coba? berkat siapa? Glowing. Ya kan? Tapi ada beberapa pakem yang kamu kasih ke penulisnya sih, misal kayak jangan masukin dialog atau ada iya ada kan Mbak Putri gimana nih pendapatnya Mbak Putri? Ya, Pendapatnya gimana tentang film ini? soal film ini sebenarnya sejak awal juga kalau saya kan di suatu kuasa hukum ya, tentunya saya mengembalikan kepada Norma dan keluarga apakah berkenan atau tidak. Karena memang film ini kan ya baru pertama kali di Indonesia menurut saya yang benar-benar film ini diangkat jadi kisah nyata gitu, dan tidak ditambah-tambah dan tidak dikurangi. Mungkin hanya ada beberapa bagian saja yang tidak bisa kita tayangkan karena mungkin kita masih memikirkan lah ya, memikirkan juga bagaimana ibu dan juga mantannya gitu. Jadi kita masih ada beberapa poin yang memang harus kita tuntaskan juga. Saya senang dan juga memang sejak awal film begitu akan ada tayangnya film ini itu pro dan kontras. Dan sebelumnya juga saya sudah sampaikan ke Pak Hotman dulu, izin dulu Pak, ini gimana nih kalau filmnya Norma kisahnya mau diangkat jadi film. Terus Bapak juga menyampaikan kembali kepada Norma gitu. Dan Norma juga konsultasi dulu ke saya untuk kira-kira gimana ya Mbak Putri ini dari sisi moral, terus kemudian dari sisi perasaan semua. Saya katakan sebenarnya kan film ini juga bukan hanya berdasarkan kita seolah-olah ingin mengejas seorang ya, tapi lebih kepada ini loh sebenarnya mungkin ada norma-norma yang lain di luar yang kita nggak pernah ketahui. Jadi kita berharap ayo speak up gitu buat kalian yang sama seperti Norma juga nasibnya, bahwa nggak semua yang jadi permasalahan seperti Norma itu harus berakhir tragis gitu. Jadi lebih kepada memberikan edukasi lah ke depannya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bukan berarti ini menjadi contoh yang tidak baik, tapi justru ini membuka mata semua manusia bahwa apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi dalam keadaan Norma ini seharusnya ini tidak terjadi. Jadi bagaimana caranya kita membentengi diri kita masing-masing, terutama yang punya anak, yang punya mertua gitu, yang punya kakak adik. Jadi kita juga harus tahu batasan-batasannya. Jadi tidak boleh langsung percaya begitu aja. Alhamdulillah.
kelas nggak? Ya udah terjadi ya sudah nanti udah jadi nggak bisa balik lagi jadi nanti tapi yang pertama Kita selalu berikan masukan juga karena bagaimanapun ibunya adalah ibu yang mengandung dan melahirkannya. Gitu. Biarkan masalah ibu dan anaknya, biarkan Norma tetap berporsi sebagai anaknya. Ini yang selalu kita sampaikan. Kalau marah emosi saya ya kalau aku nggak pernah waktu gitu kan balik lagi namanya itu aku udah nggak bisa tapi nggak pede aja sampai kelas hati lagi sudah aku berdoa supaya suatu saat So she's asking me to walk. She wants me to walk with this guest. ini tuh ada nasihat masukan dari bapak juga kan menegakkan emosi, menegakkan amarah. Bapak sih selalu pesan jika ada orang yang tidak diterima jangan dibalas dan kejahatan dan tetap sih mungkin perilakunya kurang baik adalah ibu yang melarang aku misalnya komunikasi atau enggak bapak selalu bilang Kemarin waktu baru itu gue lihat Pertama kali memang awalnya dari company hubungin saya karena kan sebagai company bilang mau nggak ya memang mungkin lebih feel-nya dapatnya ke The Company. Selain ya. Richard, kayaknya ada beberapa sih yang nawarin juga tapi saya sampaikan ke Norma daripada The Company itu oke lah konsultasi dan tidak memaksakan sih berikan ruang lah si Norma sama nggak menjadi seperti kamu harus begini ya kamu harus sama makanya nggak pastinya sih yang nggak akan pernah nggak gampang juga mengingat tapi ya secara ya udah aku rasain aja gitu ini tiap hari dulu nangis tuh telepon ibu gimana ibu gimana ya cepat sama tuh bapak itu satu tuh yang selalu ngedampingi ya ayo ngomong dong Ya, rasanya senang dan happy. Hari ini Norma udah tersenyum kembali melewati film ini. Sebenarnya perjalanannya panjang. Waktu itu juga waktu pada saat Mbak Norma datang ke Bang Hotman ingin melaporkan si mantannya. Waktu itu pertimbangannya matang juga Bu Putri ya. Waktu itu sampai beberapa minggu lah urusannya apakah dilaporkan atau tidak. Sehingga akhirnya waktu itu dilaporkan, jadi ibu dilaporkan, si R juga dilaporkan mantan suaminya hingga sampai 1,5 tahun baru ada putusan. Dan alhamdulillah waktu itu Norma lega karena putusannya mungkin kasus perzinahan salah satunya maksimal vonisnya 9 bulan. Jadi di perzinahan 284 KUHP itu 9 bulan, tuntutan jaksa 9 bulan, vonisnya 9 bulan. Itu juga berkat kerja sama tim semua dan juga bantuan dari Pak Hotman Paris. Kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua karena pada saat itu teman-teman media hampir setiap hari selalu mengawal kasus Norma. Intinya film ini mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat kita semua sehingga tidak ada norma-norma selanjutnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Deketin. ini bapak